Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Charlie dimanapun berada, sahabat Aceh Jazuli, LCMH, sahabat Suluk Mata dan sahabat Dr. Sugeng Sugiarto dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, pada malam hari ini -1 Gus Rokil Syam yang sedang sibuk hari ini masih di Jakarta dan kemarin-kemarin juga Dr. Sugeng 2 kali belum bisa hadir, namun alhamdulillah ini pas malam Minggu ya, kalau ASN kan besok libur ya, jadi bisa live bareng sama kita hari ini. Dan tema yang mau kita bahas hari ini adalah sesuatu hal yang akan saya tayangkan videonya, kita mengomentari dari sebuah pernyataan ulama yang dikabarkan dari Syria bernama Syekh Al-Sawat. Dan tema hari ini adalah yang mau kita bahas, murtad bagi yang meragukan nasab Balawi. Nah, ini konsekuensinya seperti apa? Ini bisa dianggap jutaan muslim juga bisa terancam murtad, ataupun bahasanya siapapun yang hari ini meragukan nasab Balawi itu bisa dianggap murtad. Ini sesuatu hal yang perlu kita kritisi karena ini bahaya juga buat kita semuanya. Dan di mana polemik nasab kalau kita makin hari makin ke sini makin masuk ke babak yang semakin menarik untuk dikaji. Nggak hanya narasi, nggak hanya klaim, tapi seluruh aspek apapun yang sifatnya mengglorifikasikan nasab. Dan ketika ada muncul pernyataan bahwa nasab Balawi itu memiliki kedudukan mutawatir, muncul pula pertanyaan besar di publik hari ini gitu ya. Dan ini pernah ditayangkan juga di channelnya Sunsol TV, sosial media itu 7 hari yang lalu. Kemudian dikomentari oleh podcastnya Bang Haji Roma Irama yang menghadirkan Kiai Alawi. Kemudian tadi malam juga saya membuat video untuk mereaksi pernyataan yang menyebut bahwa nasab Balawi itu mutawatir dan sahih dan menyamakan kedudukan dengan hadis. Apakah orang yang meragukan nasab Balawi ini otomatis dianggap mengingkari sesuatu yang mutawatir? Ini perlu kita pertajam dan perlu kita luruskan. Nanti Gus Ajis yang akan menyampaikan. Kalau begini, apa konsekuensi logis dan ilmiahnya pernyataan itu yang kemudian ditranslate oleh Pak Taufik Asegaf yang secara tidak langsung membenarkan, ya artinya Pak Taufik Asegaf ini nampaknya belum cukup menyerah, ya terkait nasabnya Balawi yang sudah rungkat dari 4 tahun yang lalu dan makin berupaya untuk mendatangkan tokoh-tokoh ya, mau tokoh dari manapun untuk memberikan testimoni bahwa nasab Balawi itu sahih. Nah, sebelum kita membahas Gus Ajis, kita akan dengarkan dulu cuplikan yang berkaitan dengan tema yang mau kita bahas pada malam hari ini. Silakan disimak. In tamassaktum bihi lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian semuanya 2 pusaka. Pegang terus, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa itrati ahla baiti. Kitab Allah, Al-Quran, dan keluargaku, kata Nabi Muhammad SAW. سئلت مرة عما يثيره الجهال من قضية نسب السادة آل باعلوي. Aku juga mendengar ya tentang isu polemik tentang nasab para sada al-Ba'alawi. وعن خلل يزعمون أنهم وجدوه في عمودهم. عن خلل خطأ يزعمون أنهم وجدوه في عمود نسبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian yang lebih aneh lagi, mereka tadi itu juga mengaku nasabnya tadi itu bersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولي بعض الاشتغال في الأنساب فكان يسألوني دائما هل هذا النسب صحيح، وعندما جئت إلى إندونيسيا وجدت هذا الحديث حديثا منتشرا. Aku heran, aku datang ke sini kok masih ada isu-isu seperti itu gitu. فقلت لهم الأنساب وثبوت الأنساب يشبه الأحاديث النبوية وطريقة ثبوت الأحاديث النبوية. Karena itu saudara,
Beliau menyatakan nasab itu ditetapkan sama aja bagaimana dengan cara menetapkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هناك حديث ضعيف وهناك نسب ضعيف. Ada hadis dhaif, ada nasab dhaif. هناك حديث موضوع وهناك نسب موضوع. Ada nasab maudhu, ada hadis maudhu, ada nasab maudhu. وهناك حديث صحيح وهناك نسب صحيح. Ada hadis sahih, ada nasab sahih. وماذا عن نسب آل بعلوي؟ Dan bagaimana nasabnya Al-Ba'alawi? هل هو موضوع Apakah itu nasab maudhu أم ضعيف atau dhaif أم صحيح atau sahih أم اتفق عليه الشيخان؟ atau sama dengan hadis sudah disepakati oleh Syekhan Bukhari dan Muslim, kedudukannya lebih tinggi? ما هو؟ Kira-kira apa? قلت لهم نسب آل بعلوي مثل الحديث المتواتر. Maka nasab Ba'alawi itu bukan hanya hadis sahih, bukan sahih, tapi mutawatir, lebih kuat daripada sahih. ماذا يعني الحديث المتواتر؟ يعني الذي لا نشك لحظة في ثبوته لأن نقله ووصوله كان بأعلى درجات الصحة. Itu hadis mutawatir yang tidak bisa diragukan kesahihannya. Karena apa? Karena betul-betul menjadi hadis yang sudah tersebar kesahihannya dan tidak mungkin akan bisa dipalsukan. الأمر الثاني من أنكر الحديث المتواتر يخشى عليه من الكفر. من أنكر الحديث المتواتر يخشى عليه من الكفر. Permasalahan yang kedua, orang kalau mendustakan, mengingkari hadis yang mutawatir, khawatir murtad, saudara. Nah, itu cuplikannya ya teman-teman ya, seminggu yang lalu. Jadi seolah-olah mau menyamakan kedudukan nasabnya Bala itu sahih seperti hadis Bukhari. Dan yang menafikan atau yang meragukan kemutawatirannya itu, maka akan dianggap murtad. Nah, ini kan butuh logika yang masuk akal gitu loh. Artinya butuh dalil, butuh perawi-perawi hadisnya. Kalau memang mutawatir itu sejauh mana loh. Ini apa ya? Jadinya membuat umat itu jadinya bertanya-tanya. Ini Pak Taufik Asegaf ini maksudnya apa? Mendatangkan ulama dari Syria, terus memberikan testimoni nasabnya Ba'alawi, kemudian menyampaikan nasab Ba'alawi itu seperti hadis yang mutawatir dan yang menafikan itu dianggap ataupun berpotensi murtad. Nah, ini kita akan bahas ke Gus Aziz ya, klaim nasab Ba'alawi sebagai nasab mutawatir. Ini yang selalu memberikan kajian gitu loh. Kemudian perbedaan mutawatir dalam ilmu hadis dan mutawatir dalam ilmu nasab seperti apa? Benarkah keraguan terhadap nasab itu dapat dikaitkan dengan persoalan akidah? Ini kok disamakan hal itu? Artinya merusak akidah nih, Bib. Monggo silakan Bib Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya ya, sahabat-sahabat Habibana Charlie, Habibana Dr. Habibana Haikal atau Suluk Matan. Alhamdulillah ini jadi jauh-jauh mendatangkan ulama dari Syria ya, karena ulama yang jauh-jauh dari Syria diundang ke Indonesia, diundang ke Pasuruan, ternyata bisa dikalahkan oleh seorang santri yang pesantren setahun 2 tahun. Karena apa? Kalaulah santri itu mempelajari hadis atau ilmu mustalah hadis, itu tentu dalam verifikasinya lebih berat ya daripada nasab. Artinya kalau sanad hadis itu verifikasinya harus ada orangnya, Beb. Artinya rawi yang meriwayatkan sebuah hadis dari gurunya, terus dari gurunya sambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Nah, itu ada orangnya, terlepas dari apa namanya kekuatan dari seorang rawi itu kuat atau enggak, itu permasalahan lain, itu ada pembahasan lain. Nah, ini beda dengan apa silsilah nasab. Kalau silsilah nasab itu enggak apa namanya, enggak seberat cara memverifikasinya seperti hadis. Nah, artinya dari logika pemikiran dari ulama dari Syria itu saya rasa sia-sia itu. Karena apa? Karena kalau di Ba'lawi itu, kalau dalam kajian sejarah, kalau dalam kajian nasab itu ada 12 tokoh yang fiktif. Nah, artinya kalau jangankan disamakan dengan hadis mutawatir, dengan hadis apa itu lawannya mutawatir, hadis afrod ya, hadis yang hadis ahad maaf. Hadis ahad saja itu nggak memenuhi kriteria gitu loh, apalagi mutawatir. Kalau mutawatir itu kan dari setiap generasi itu diriwayatkan oleh banyak orang. Nah, artinya ini adalah sebuah pemikiran atau logika yang janggal dari awalnya. Sehingga ya saya katakan bahwa jauh-jauh dari Syria itu bisa dikalahkan oleh santri yang pesantren di pesantren selama ya setahun 2 tahun itu kalah lah. Atau kalau di mana itu S1 itu di UIN yang jurusan tafsir hadis, nah itu mungkin semester pertama, semester kedua itu sudah bisa mengalahkan ulama yang dari jauh-jauh didatangkan dari Syria itu. Jadi ini memalukan gitu loh. Itu satu ya, poin pertama. Kemudian poin yang kedua itu adalah nasab Ba'lawi itu kan mutawatir kata Syekh atau ulama dari Syria ini, Syekh Muhammad Shawwab. Nah, kemudian apa namanya saat seseorang itu mengingkari nasab tersebut, maka kalau dalam redaksinya itu secara tekstual ya, tadi saya menyimaknya itu yukhsha alaihil kufur, dia dikhawatirkan menjadi orang kafir atau statusnya itu menjadi kafir. Loh, masa dia nggak paham itu, Beb? Orangnya nggak ada, artinya jangankan untuk mengategorikan nasab Ba'lawi itu sebagai nasab yang mutawatir, nasab yang ahad saja itu nggak masuk gitu loh. Sehingga ini adalah satu apa logika atau alur pemikiran yang tidak normal menurut saya. Karena memang tidak didasari atas pengetahuan, tidak didasari atas keilmuan. Nah, kecuali begini. Versi mutawatirnya Habib atau Gibin ya. Nah, itu beda. Pokok yang rame-rame itu mutawatir gitu. Sehingga orang-orang yang mengingkari apa yang mereka akui atau klaim sebagai status nasab yang mutawatir atau segala sesuatu yang mutawatir itu kemudian dianggap kufur. Nah, artinya kalau memang seperti itu pandangannya, ya berarti kita ini kafir semua ini, Beb. Jadi kafir menurut apa namanya Habib atau Gibin, sehingga di sini ya saya kafir, Habib Papazara kafir, Dr. Sugeng kafir, Habib Haikal pun juga kafir. Nah, ini kalau apa namanya mau menggunakan logika yang mereka gunakan gitu loh. Nah, sehingga padahal kan begini, kalau kita itu melihat dari sudut pandang apa namanya ilmu usul fikih gitu ya, kan ada mafhum muwafaqah atau mafhum mukhalafah ya. Artinya begini, dalam dasar agama itu ada istilah mutawatir, dan mutawatir itu ada dua, ada mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi. Yang pada akhirnya di situ ada apa istilahnya itu dalam hadisnya itu apa qat'iyus tsubut gitu ya, ada qat'iyus tsubut, ada dzanniyus tsubut. Kemudian pada akhirnya kalau kita itu mengkaji dalam apa namanya ilmu-ilmu keislaman itu, sesuatu yang qat'iyus tsubut itu hanya Al-Qur'an ya, hanya ayat Al-Qur'an. Kemudian sesuatu yang dzanniyus tsubut meskipun hadisnya itu hadis mutawatir, pada akhirnya itu dzon saja. Dzon itu artinya prasangka ya.
Artinya penetapan dari suatu hadis, suatu informasi yang sifatnya itu zonni, ya itu semua hadis. Artinya mau hadis sahih, sahihnya baik itu yang ahad ataupun yang masyhur ataupun yang mutawatir, semuanya itu masuk dalam kategori zonni yusubut. Nah, beda dengan ayat Al-Qur'an. Nah, sehingga saya bisa meluruskan dari pandangan ulama Syria ini, ya meskipun dia jauh-jauh gitu loh. Meskipun saya hanya santri Nusantara saja begitu. Bahwa apa? Bahwa seseorang itu bisa dihukumi kafir, itu bisa dia mengingkari sesuatu yang bersifat qat'iyus subut. Artinya sesuatu yang penetapannya itu secara pasti kebenarannya. Secara tekstual ya. Artinya itu hanya ada pada teks-teks ayat-ayat Al-Qur'an. Artinya ketika seorang itu mengingkari satu ayat dari Al-Qur'an, ya, maka dia bisa dihukumi kafir, murtad, dan seterusnya. Tapi kalau hadis mutawatir itu nggak ada seperti itu. Artinya hadis mutawatir, baik itu mutawatir lafzon, secara lafadznya, secara teksnya, atau mutawatir secara makna, itu ketika diingkari, itu nggak bisa dikategorikan sebagai orang yang kafir, ataupun dia khawatirkan dia jadi kafir, ya nggak juga ya, karena memang dalam hadis itu meskipun kategorinya mutawatir, itu hadisnya hanya berapa, ada sekian doang, artinya nggak sampai 10 itu hadis mutawatir itu yang diittifaq, yang disepakati oleh para ulama. Nah, apalagi kalau dikaitkan dengan nasab. Apalagi nasabnya sudah jelas-jelas palsu, ada keterputusan riwayat di situ. Nah, ditambah lagi dengan bukti-bukti DNA. Nah, sehingga di sini kalau kita kembali lagi memahami statement dari ulama Syria yang namanya Syekh Muhammad As-Sawaf tadi itu, maka di sini ada khalal atau ada kesalahan. Banyak kesalahan di situ. Satu, logika, kesalahan dalam berlogika itu salah. Apalagi suruh ngitung jarak genetik itu, Dok, itu nggak bakalan bisa itu, Dok. Boro-boro itu mah. Mikirnya aja salah itu, Dok. Kemudian yang kedua itu adalah kesalahan metodologi dalam menentukan atau menyamakan antara teori hadis dengan teori nasab. Dan yang ketiga itu mengaitkannya dengan akidah gitu ya, sehingga dia itu ingin menyamakan posisi dari nasabnya Ba'alawi itu seperti posisi ayat Al-Qur'an yang tentu itu adalah qat'iyus subut mutawatir gitu kan. Nah, sehingga di sini tentu dari 3 kesalahan ini kita ya bisa tahulah bahwa ternyata kiai-kiai kita di Nusantara itu jauh lebih hebat daripada ulama-ulama yang dari luar. Meskipun mereka itu fasih dalam berbahasa Arab, ya iya loh, itu bahasa aslinya mereka, gimana nggak fasih gitu kan. Nah, kalau orang Indonesia bisa berbahasa Arab itu ya lumayan lah. Nah, artinya dari ini setidaknya apa yang disampaikan itu adalah suatu pembodohan terhadap umat Islam, dan apalagi jutaan Muslim itu akan terancam murtad menurut Habib atau menurut pengikut Habib. Lantaran apa? Lantaran hanya sekedar meragukan atau tidak mempercayai atau membongkar kepalsuan dari nasab Ba'alawi. Nah, ini tentu adalah sebuah pemikiran atau logika dari seseorang yang memang akalnya itu bermasalah, Beb. Jadi akalnya itu nggak normal, itu harus datang ke psikologis atau psikolog, datang ke psikolog supaya kejiwaannya itu normal, akalnya itu normal, sehingga dalam menggunakan pikirannya, menggunakan logikanya itu bisa sehat, Beb. Nah, kecuali kalau memang sama-sama sama-sama orang yang berlogika tidak normal. Nah, kecuali itu kan ibaratnya ya sama-sama nasab palsu, itu akan saling mendukung. Terlebih lagi saya pun tadi sedikit banyak itu menggali tentang apa yang diklaim oleh Syekh Muhammad As-Sawaf melalui lisannya Bapak Taufik Segaf,
yang dia menyatakan bahwa Syekh Muhammad Shawwaf sendiri itu adalah dzurriyyah Nabi Asy-Syarif Al-Hasani katanya. Karena dia ini adalah keturunan dari Imam Qadi Bulban gitu. Dan saya mencoba untuk menelusuri leluhur dari Syekh Muhammad Shawwaf yang memberikan komentar atau narasi atau sambutan ya, atau mungkin legitimasi untuk Ba'alawi, bahwa leluhurnya yang bernama Qadi Bulban itu yang katanya adalah dzurriyyah Al-Hasani itu ternyata tidak terverifikasi secara data. Ini ada sebuah karya yang namanya Masalikul Absar fi Mamalikil Amsar ya, jilid 5. Di mana di sini jangankan untuk mengaitkan leluhurnya yaitu Syekh Qadi Bulban yang memang beliau ini adalah seorang tokoh sufi yang juga merupakan salah satu murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Artinya beliau ini sosok historis gitu. Sosok historis yang memang ada. Nah, cuman untuk namanya siapa, binnya siapa, kemudian kakeknya siapa, leluhurnya siapa. Nah, itu tidak ada sama sekali. Nah, baru setelah kan beliau ini hidup pada abad ke-6 ya, abad ke-6 Hijriah. Kemudian pada abad ke-10 baru muncul nasabnya itu, Beb. Baru muncul nasabnya kemudian disambungkan kepada Al-Hasani. Nah, saya nggak tahu ya untuk kajian genetiknya itu seperti apa, artinya hasil tes DNA-nya itu seperti apa. Tetapi dalam kajian nasab dan juga kajian historis, ini pun juga memiliki nasib yang sama dengan nasab dari Ba'alawi itu. Kan begini, ada banyak ulama, misalkan saya sebutkan Ibnu Katsir, yang beliau itu merupakan salah seorang sejarawan di mana saat menyebutkan nama Qadi Bulban, nah itu sama sekali tidak menyebutkan beliau namanya siapa. Qadi Bulban itu kan sebenarnya gelar gitu kan, gelar keagungan dari suatu tokoh. Cuman namanya siapa nggak jelas. Kemudian di situ ada Ibnul Wardi, salah seorang ulama yang hidup pada abad ke-7 Hijriah. Itu pun juga tidak menyebutkan namanya. Nah, hanya menyebutkan asalnya itu dari kota Mosul, yaitu salah satu kota yang ada di Irak. Nah, itu pun juga nggak menyebutkan namanya. Dan beliau wafat pada tahun 570. Nah, baru setelah abad ke-10 Hijriah, nah baru muncullah versi-versi dari silsilah nasabnya Qadi Bulban yang kemudian disambungkan kepada Musa Al-Jun bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu artinya Al-Hasani begitu. Nah, sehingga di sini ada satu catatan lah yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Bahwa banyak ya dari kalangan sufi itu yang diklaim sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, padahal kalau dalam kajian nasab atau dalam kajian genetik itu mereka terplesetkan atau tidak terkonfirmasi begitu. Sebagai contoh itu adalah misalkan seperti keluarga Asy'arani, ya, yang dia itu mengaku sebagai atau keluarganya itu mengaku sebagai Alawiyin melalui jalur Muhammad Al-Hanafiyah, cuman dalam kajian DNA dari para keturunan-keturunannya itu malah terkonfirmasinya di 2 gitu kan. Kemudian Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ahmad Ar-Rifai yang kemarin-kemarin itu salah satu dari orang yang mengaku sebagai keturunannya itu pun juga meleset gitu. Entah J2, entah R, entah E, itu saya lupa. Kemudian dan keluarga-keluarga yang lain lah, Al-Idrisi yang di Mekah itu, Beb. Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Idrisi yang disebutkan dalam tulisan Ki Haji Imad kemarin yang terbaru. Nah, kemudian dan lain-lain sebagainya lah. Artinya dari kalangan ahli sufi itu terlalu mudah untuk mengklaim atau menyebutkan bahwa suatu tokoh itu memiliki nasab yang bersambung ke Rasulullah, cuman pada faktanya itu memang tidak terkonfirmasi secara ilmiah. Nah, sehingga itu perlu diwaspadai ya. Di saat ada narasi-narasi
dari kalangan sufi yang menyebutkan diri mereka itu adalah keturunan Sayyidina Ali ataupun keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah itu harus diuji secara ilmiah. Mungkin itu dulu, Beb. Terima kasih. Ya biasanya kalau barang udah nggak laku itu butuh untuk endorse, Beb. Jadi butuh butuh apa ya, untuk membangkitkan daya beli gitu loh. Nah sekarang kan statusnya kan yang nasabah Alawi ini kan sudah jelas yang disampaikan fatwa Dr. Sugeng ya, dijual di pasar aja udah nggak laku gitu loh. Jadi buat apa itu untuk di-endorse tokoh-tokoh ataupun ulama-ulama mau dari manapun lah, mau Syria, mau Zimbabwe, mau mana lah, intinya kalau yang memang sudah nggak laku ya buat apa gitu loh. Dan logika ini kan yang sangat nggak masuk akal. Ini baru ngomongin nasab ya. Artinya kalau kita bicara maksum itu kan wahyu ya, bukan silsilah keluarga gitu kan. Nah, hadis mutawatir itu kan menghasilkan hukum agama. Nasab itu menghasilkan identitas keluarga. Identitas keluarga menghasilkan ya ada pohon nasab lah, pohon genetik lah, ada jerat genetik lah. Mosok keduanya juga mau disamakan tingkat otoritasnya kan nggak lucu gitu. Nah, ini gimana Pak Dr. Sugeng untuk menanggapi dari sisi genetik, kalau ilmu nasab sudah nggak masuk akal, gimana cara ngitung jerat genetika nih? Jangan juga, biasanya Pak Dokter kalau ada yang kayak gini ini suka nyemes dengan kalimat-kalimat yang indah untuk didengarkan oleh para Alawi dan para kibin itu loh. Monggo Dok. Minta bantuan Gus Aziz Jasuli. Gus, bacain surat Al-Baqarah ayat 111 dan An-Naml ayat 64, Gus. Empat, Dok. 111 ya? Ya, Al-Baqarah 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 111. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dan mereka berkata, tidaklah masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani atau Nasrani. Nah, itu hanya angan-angan mereka. Maka katakanlah wahai Muhammad, datangkanlah bukti kalian kalau kalian itu memang benar-benar orang yang jujur. Kemudian An-Naml ya, Dok ya. Ya. An-Naml. Surat berapa itu? Ayat berapa itu? Pak Dok. An-Naml ayat 64. An-Naml ayat berapa, Dok? 64. 34 ya? 64. Siap. An-Naml. Nah, ada lama ini. Naml itu juz berapa sih? Oh, ini. 2, 3, 7, 7. 3, 7, 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 64 ya. Amma yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa ma yarzuqukum minas sama'i wal ard a ilahum ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Amma yabda'ul khalqa, apakah zat yang memulai penciptaan kemudian yang mengembalikannya, dan siapa yang memberikan rezeki kalian dari langit dan bumi? Tidakkah ada Tuhan? Apakah ada Tuhan bersama Allah? Maka katakanlah wahai Muhammad, datangkanlah bukti-bukti kalian kalau memang kalian ini adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Nah, kan jelas di Quran buktinya nasabah Alawi mutawatir apa? Prinsipnya itu. Quran itu udah memerintahkan burden of proof. Kalau klaimnya mutawatir, maka buktinya harus absolut. Hadis dengan DNA itu kuat mana? Kuat DNA. Kenapa? DNA itu yang bikin Allah. Malaikatnya nggak bisa bikin. Baca aja malaikat nggak bisa. Buktinya waktu perkara Zaid dan putranya siapa itu namanya? Usama.
Itu penjelasannya DNA loh itu. DNA ke fenotip itu. Fenotip itu kan DNA. DNA di kode protein jadi penampilan kita. Makanya namanya siapa tadi nama syekhnya? Muhammad As-Sawwaf. Muhammad As-Sawwaf. Mungkin dia ke seleo kali, bukan nasabnya bukan mutawatir, mutu afkir itu. Kan disemeskan. Gini aja deh. Gini aja, kita buat apalah, simple. Di Islam Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi itu dulu bikin aljabar untuk apa? Untuk membantu fikih, menyelesaikan hukum waris, perdagangan segala macam. Jadi kalau seseorang ulama menghitung jarak genetik aja nggak bisa, jadi nggak mampu ngitung kayak hukum waris, kayak nisab zakat, gitu nggak mampu. Ngapain dianggap ulama gitu loh. Dan itu gini, maling itu hanya didukung sama maling. Kalau polisi nangkep, ya jangan heran, dua-duanya maling tuh saya bilang tuh, simple aja. Mereka nggak bisa buktikan loh, kan gitu aja. Udah nasabnya mutu afkir, bukan mutawatir, mutu afkir itu. Kan semudah itu, repot amat. Buktikan, tunjukkan bukti yang benar bila kamu orang benar. Kalau mutawatir, buktinya apa? Nggak boleh, Don. DNA itu Allah sendiri yang mutuskan. Dalam ruangan yang cuma 6 mikrometer aja informasinya sampai 3 miliar bahasa kok. Cuma Allah itu. Jadi ini ya, kalau diancam kafir santai aja. Itu kan Islamnya Taufik Assegaf. Islamnya Taufik Assegaf itu yang Muhammadnya GY 32612. Islam kita adalah Nabi Muhammad yang JL 859. Santai. Dituduh mereka kafir, bodoh amat. Kita dituduh kafir orang fasik itu santai-santai aja. Udah fasik goblok pula. Wes gampang. Ada kajiannya, Dok. Saya nggak percaya dia. Kayaknya saya nggak percaya dia Hasani. Oh, buktinya Hasani. Hasani kan ada itu keluarga Hasani itu nasabnya yang mutawatir mana? Bani Qatadah, Bani Sulaimani, Bani Toba. Rosi. Wah itu ya Rosi Toba sama Rais Toba. Wah itu udah mati mutawatir, DNA-nya bener lagi. Balwi itu mutu afkir itu. Mutu afkir itu jelas. Yang Hasani yang kelihatan banget nih Hasani nih. Hasani ini. Dar. Ini loh Hasani udah dijelasin. Buktinya ada nih. Nabi Muhammad JL 859. Bani Hasim Jordan. OGC 9585. Bani Saud sepupunya wajar dong keturunan Bani Adnan. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahab ini Bani Tamim. Wah, Lenawati biar diajar Bani Tamim tuh. Ini keturunan Nabi Ibrahim dari cabang Nabi Isa. Kita klik 3350 ini kemungkinan kakeknya Nabi Ibrahim, ini bukan Nabi Ibrahim sendiri. Jadi kembali ke tuntutan Quran tadi. Kalau kamu benar, tunjukkan buktinya yang benar. Percuma deh bawa ulama dari Syria negara yang berantakan, universitasnya aja bagusan kita. Ngapain dari negara kayak gitu jadi rujukan? Buat apa? Undang itu orang UIN, kita seminar di UIN. Kita tunjukkan nasabnya Balwi itu mutu afkir. Itu ya. Semudah itu, jangan dipikir ruwet kayak Gus Dur lah bilang. Gitu aja kok repot. Gus Dur aja tahu itu dulu nasabnya nggak bener, cuman buktinya waktu itu belum ada. Ya, kita bikin kopi.
Biar apa Gus Hasan kalau ditinggal ngopi kan enak. Ya simpel ya, terus itu nggak ada kajian genetika, cuma nyemes aja bukan mutawatir, tapi mutakhir gitu kan. Atau mungkin juga ada istilah gini Dok, bukan mutawatir tapi mutakhawatir, jamaknya pakai lari. Jadi Itu yang bener nasabnya maudu udah selesai, nggak ada buktinya. Dan itu dinisbatkan ke Nabi Muhammad ya dosa mereka. Yang jelas kita kalau dibilangin kafir topik segaf nggak apa-apa. Islamnya topik segaf itu yang Muhammadnya G32612. Islam kita yang Muhammadnya JL859. Yang Ibrahimnya JZ2329 itu. Lah kalau Islamnya topik segaf, masa dari Nabi Muhammad, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, terminal haplogrupnya sama semua, mustahil lah. Ya. Oke, kita ke Gus Saikal untuk menanggapi ini. Kadang kalau bikin kopi dulu. Saikal ini Ya, assalamualaikum. Ya, kalem kalimatnya, tapi kadang ada nyelekitnya juga. Monggo, silakan Gus Saikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Darli, Gus Sayis dan Dr. Sugeng dan para pemirsa, semoga Allah merahmati kita semuanya. Semoga yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Yes, Habib Taufik Segaf, Ketua Rabithah Alawiyah. Ya ini memang sebetulnya sesuatu yang harus dilakukan beliau gitu. Karena beliau itu membawahi kurang lebih ratusan ribu kalau dari datanya Rabithah Alawiyah itu para Ba'alawi. Tapi kalau 2017 itu Wikipedia mencatat ada 1,2 juta 2017 1,2 juta Ba'alawi di Indonesia. Jadi kemarin ketika saya ketemu Kiai Salim, saya tanya Ba'alawi kira-kira berapa jumlahnya, 6 juta di 2026 ini kan gitu. Karena 6 juta. Di seluruh dunia ada sekitar 20 jutaan gitu. Jadi beliau punya tugas yang berat, yang dimana itu harus mencari sesuatu yang bisa membangun kepercayaan diri Ba'alawi dan para pengikutnya gitu. Kemarin sudah didatangkan misalnya Syekh Ali Jum'ah, ya. Sekarang Syekh dari Suriah. Itu salah satu cara beliau untuk membangun kepercayaan diri. Itu patut dihargai ya, artinya daripada nyuruh ini siapa Rumel atau Linawati yang nggak mewakili apa-apa gitu loh. Disiplin ilmunya nggak ada gitu kan. Jadi yang disampaikan walaupun sama-sama tidak berbobot ya, artinya mudah sekali disangkal gitu loh. Semua orang yang paham ilmu periwayatan hadis pastinya akan mendengar ini suatu yang aneh gitu. Karena derajat hadis mutawatir disamakan dengan nasab Ba'alawi yang inkuito putus 5 abad gitu kan. Harusnya kalau hadis mutawatir itu ya nggak terputus, sampai Imam Bukhari, Imam Muslim itu nggak pernah terputus gitu kan. Ini 5 abad terputus. Ini sudah rancu di situ. Apalagi ketika misalnya kitab Bulqul Ar-Musiko alias Sakron yang sudah dibahas oleh Kiai Ja'far, Gus Sayis, Kiai Imad itu mengatakan alias Sakron itu kata-kata yang nadanya itu hanya berasumsi. Nadanya itu tidak ada sandaran validnya. Jadi hanya sekedar opini saja sih. Di kitab yang di situ sebenarnya Ali As-Sakron itu beropini, sedang membangun narasi gitu, bukan kitab sejarah itu artinya.
dengan kalimat-kalimat apa namanya yang secara kacamata sejarah itu cacat sejak awal gitu kan. Jadi misalnya waqad fahimtu walladzi yadharu indi, saya memahami, bagi saya tampak seperti itu, bagi saya tampak. Jadi itu sesuatu yang dari awal, dari kitab 9 Hijriah itu yang kemudian menjadi rujukan bahwa pemahaman itulah yang dipakai untuk membangun narasi bahwa Ba'alawi nasabnya tersambung. Dan itu cocok logi sekali akhirnya ke sana kemari yang sering kita atau Gus Ayis dan yang lain itu bahas itu. Sampai penyalukan nasab kepada Bani Jadid dan sebagainya itu. Jadi turunannya sudah rancu, sumber-sumber yang lain yang menjadi rujukan yang dikatakan mutawatir itu rancu semua, cacat historis. Jadi kebohongan yang dibangun bersama-sama, gitu, yang secara internal itu disepakati bersama. Dan ketika itu tadi ada 12 nama fiktif ketika diteliti, yaitu wajar. Karena memang mereka bangunannya dari awal itu sudah bangunan yang rapuh dan syarat rekayasa. Jadi kalau dibandingkan dengan hadis mutawatir kemudian berpotensi murtad segala macam, itu kan nanti jadinya Ba'alawi ini enggak cuma dosa memalsukan nasab, tapi dosa mengkafirkan sesama muslim jadinya. Ada double jadinya. Jadi bukan hanya ada Wahabi takfiri, sekarang ada Ba'alawi takfiri jadinya. Gerakan takfiri jadinya. Ini yang tentu saja mengkhawatirkan ketika ancaman kualat, ancaman dengan sampai rizik itu kan kalau berdoa itu jelek banget itu. Mendoakan orang itu di dalam ceramah-ceramahnya itu Kiai Haji Roma Irama doakan yang jelek-jelek gitu. Bisa dilihat di video-videonya itu kan ancaman yang tidak akan mempan gitu. Sesuatu kebenaran itu akan berjalan sesuai kodratnya. Ketika kebenaran datang, aku jalan aku batil karena zahuko itu akan sudah kita berbicara apa adanya sesuai keilmuan, sesuai kebenaran ilmiah, sesuai kebenaran yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Yang batil itu akan hanya sendiri. Nah, kerancuan ini dibangun terus gitu. Tapi ya lama-lama yang terkikis itu tidak cuma muhibin-muhibinnya, dari Ba'alawi sendiri itu juga sudah banyak yang tidak percaya dengan nasabnya sendiri. Karena apa? Daripada saya ikut Pak Taufik yang tidak bisa bertanggung jawabkan, saya mau selamat gitu kan. Karena ancaman dari Rasulullah untuk hadis-hadis yang menyambungkan yang bukan bapaknya, yang bukan ayahnya, bukan kakeknya, bukan leluhurnya, itu ancamannya akan neraka di akhirat sana. Amalnya tidak akan diterima kan gitu. Menyambungkan nasab yang bukan dari jalurnya, bukan kakeknya, bukan ayahnya, bukan moyangnya kan gitu. Apalagi ini nasab Rasulullah gitu kan. Artinya di Ba'alawi sendiri tentunya mereka banyak sekali yang akhirnya pengen selamat gitu dengan ancaman-ancaman dari hadis Rasulullah itu, bahwa ini beresiko kalau saya mengakui nasab saya ini menyambung Rasulullah, lebih baik saya tidak mengakui, tapi sebagai pendapat pribadi mereka. Tapi kalau Taufik Assegaf mau mengakui Robito Alawiyah ini selama ini bersalah, selama ini artinya ada kekeliruan yang datang dari ketidaktahuan kami terhadap isi kitab-kitab kakek kami kan gitu, atas penemuan ilmiah yang baru, banyak sekali kecacatan ilmiah dari genetik segala macam, virologi lemah, dia mengakui itu akan menyelamatkan yang lain gitu kan. Ada 20 juta Ba'alawi di seluruh dunia, ada sekitar 6 juta tadi yang di Indonesia itu, itu akan terbuka pikirannya gitu. Karena apa? Karena kalau dia menolak saintifik, menolak ilmu pengetahuan, itu artinya dia ikut memberi ruang
kesesatan dan pembodohan terhadap Pak Alawi sendiri, terhadap dan tentunya umat Islam gitu kan, yang masih gibin tentunya kan gitu. Karena mau dipandang dari berbagai sumber apapun, mau dipandang dari sudut pandang apapun, nasabnya lemah. Gitu. Kok ngaku-ngaku mutawatir, yaitu untuk menakut-nakuti jamaahnya aja biar nggak keluar dari circle mereka gitu. Ketika ditakut-takuti dengan kualat nggak mempan ya, kamu bisa kafir loh, ini loh, bisa neraka loh. Nah, balik ke dia sendiri kalau itu nanti ada hadisnya itu siapa yang bilang hai kafir terhadap saudaranya, kalau ternyata dia tidak kafir, dia akan berbalik pada diri dia sendiri gitu. Nah, itu beresiko sekali dia jadi Alawi takfir jadinya. Jadi kemarin kan sempat juga dokter Sugeng misalnya sudah mewanti-wanti dengan haplogrup G ya secara saintifik yang memang itu rancu jika Rasulullah itu masuk ke haplogrup G. Ada kalau J1 itu Bani Hashim, dari penelitian ilmiah memang semua serumpun ada ribuan yang Bani Hashim di J1 ini kan gitu. Ada berapa ribu dok datanya dok? 2000 lebih dok? Enggak. Kalau Bani Hashim aja sekitar 700. 700. Kalau Bani Ibrahim yang hampir 21.000. Jadi Yahudi sama Arab. Kalau Pak Alawi berapa? 80. Alawi yang sudah tes totalnya 75. 75 G semua dok ya? Ya G semua. Oh kata entar dulu itu yang G doang. Kalau kata ya. Si siapa? Si Aventador itu katanya ada G ada J1. Lo kakeknya sama kok ada G dan J1 tuh suami neneknya berapa memangnya? Jangan dibully terus dong, kasihan dok. Tapi nggak ngasih bukti kan ada J1-nya dong? Ada bukti kan? Ya nggak tahu. Pokoknya dia kan jadi jelek-jelekin neneknya sendiri. Orang kakeknya satu kok ada G jadi J1. Lah emang suami neneknya ada berapa gitu? Kalau neneknya menikah 2 kali wajar, ada G ada J1. Oh nikahnya cuma sekali. Ya nggak tahu kok bisa 2 kali. Neneknya malah dipermalukan. 700-an dong ya yang di data ya Bani Hashim ya. Bani Hashim semua, kemungkinan termasuk juga keturunan Abu Lahab. Tapi mereka malu nunjukkan diri. Jadi yang keturunan Abu Lahab ini pakai nama Al-Qurasi cuma. Ada. Jadi keturunan Jafar yang di Mesir itu biasanya pakai marga Al-Jafari. Itu kan juga cucu Rasulullah juga lewat Ali Al-Zainabi. Kemudian keturunan Bani Abbasiyah di Irak ada. Keturunan Alawiyin banyak sampai di Malaysia itu ada, di Indonesia ada sebenarnya cuma belum nongol. Bani Kota ada sama Bani Toba ada di Indonesia. Ya takut sama Balawi kalau nongol masih takut sama Balawi itu teman-teman. Kalau kita nggak mengurung Balawi ini, keturunan Nabi yang asli di Indonesia malah ketakutan keluar. Di Indonesia itu ada keturunan Nabi Harun, ada Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim banyak lah, di Al-Irsyad itu banyak. Bani Tamim itu keturunan Nabi Ibrahim, Bani Zubaidi. Yang masih ketakutan tuh Bani Ali ini keturunan Nabi Muhammad malah takut. Harusnya memimpin perjuangan ini malah mengeram. Ya sudah, mau gimana lagi? Ya, tadi saya tanyakan sebentar. Artinya apa? Penting sekali untuk memverifikasi seseorang itu benar-benar tersambung nasabnya kepada Rasulullah atau tidak. Karena apa? Karena klaim-klaim ini akhirnya beresiko terhadap akidah kita. Karena ketika orang sudah percaya nasabnya, kemudian apapun yang keluar dari orang tersebut itu dipercaya. Padahal yang dari ajaran Pak Alawi ini yang bermasalah banyak sekali yang sering kita bahas itu. Dari sisi akidah, dari sisi tasawufnya, dari sisi fikihnya, segala macam yang syarat dengan doktrin-doktrin susupan. Ada masalah lagi Gus, kurang menyebutnya Gus, kurang. Gimana? Kurang. Satu lagi, sisi finansialnya. Sisi finansial. Ya memang, ya itu salah satu yang memang kemudian kenapa ini perlu dipertahankan bagi mereka, karena dari sisi finansial akan menentukan sekali. Apalagi Robito Alawiyah kan berdiri sejak 1928.
Artinya mereka menampung dana-dana dengan ini label nasabnya itu semenjak 1928 gitu. Kalau sang individu ndawirnya dengan individunya, kalau lembaga ya ndawirnya dengan lembaganya itu kan gitu. Nah ini kan lembaga ini juga berfungsi sebagai lembaga yang menerima dana-dana gitu kan. Seperti kemarin FPI ketika dibubarkan itu juga mereka kesulitan, ada beberapa ratusan mungkin ya puluhan rekening yang dibukukan gitu kan. Mereka tidak bisa menerima dana-dana lagi gitu. Jadi kira-kira Gus, dana pemerintah itu. Gimana? Dana pemerintah untuk ormas-ormas itu dapat nggak biasanya tuh? Ya dana-dana pastinya ada, kan ada ini apa cash bangpol itu kan, setiap kegiatan pasti ada, kalau mereka minta ke sana mesti dikasih itu, yang penting aja laporannya aja, memang ada dana-dana untuk ormas kegiatan-kegiatan gitu. Jadi penting sekali untuk memverifikasi, karena memang ini demi kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW, demi kita melakukan ini semua kan watawasau bil haq, itu kan tidak ingin kaum Balawi ini terus tersesat dalam pikiran-pikirannya, dalam apa namanya mindset-mindsetnya yang selama ini terkungkung dalam kamar yang salah gitu. Maksudnya apa? Ilmu nasab, penentuan nasab itu erat kaitannya dengan sejarah, filologi, manuskrip, pembuktian. Ketika ini ilmu nasab kemudian dibenturkan dengan fikih, itu kan rancu gitu. Pembuktiannya kan rancu. Kalau fikih yang artinya mengenai nanti mau berakibat kepada perkawinan, kepada waris segala macam, itu untuk nasab yang dekat kan gitu. Untuk yang jauh-jauh ini kan perlu pembuktian yang sifatnya lebih kompleks lagi gitu. Nah ini mereka memangsa untuk masuk ke ranah fikih. Kemudian apa? Kalau ranah fikih ya khilaf gitu kan, ada khilaf. Percaya monggo, nggak percaya monggo. Nah ini mereka berusaha memasukkan ke situ gitu. Yang baru-baru ini, kalau dulu ya mungkin mereka tidak seperti itu, karena mereka masa kuat. Karena mereka merasa lemah dalam pembuktiannya, akhirnya mereka menarik-narik kepada fikih gitu. Bahwa ini sudah ijma ulama, ini sudah surah wal istifadah. Itu kan term-term yang mereka gunakan untuk melegitimasi kekosongan bukti itu. Ya ini pola-pola ini akan terus begitu. Maksudnya apa? Nanti akan didatangkan siapa lagi untuk selain saya Aswaf ini, siapa lagi nanti untuk melegitimasi nasab mereka? Nggak akan ada pembuktian karena memang nggak ada buktinya. Surah wal istifadohnya itu menyepakati apa aja mereka nggak tahu, nggak pernah menyelidiki gitu kan. Mereka hanya yang penting banyak yang ngomong gitu kan. Itu banyak yang ngomong itu sekarang gitu. Dari dulu kan mereka selalu lewat jalur internal saja. Ketika mereka sudah sekarang ini dengan media sosial, dengan media yang gampang kita jangkau, begitu juga data-data ilmiah yang kemudian bisa diverifikasi secara modern, mulai dari manuskrip, kitab yang kemudian bisa ditemukan, dan genetik. Itu akan selalu kebenaran-kebenaran itu akan selalu muncul dengan sendirinya, dan penemuan-penemuan yang berikutnya, karena mereka selalu menolak untuk nasabnya itu pengen selalu diakui, pengen selalu dilegitimasi, ya pola-pola ini akan terus begitu gitu. Dan Gus Jazuli, Dr. Sugeng pun akan selalu menemukan kelemahan kecacatan mereka gitu, dari segi ajaran dan lain-lain, karena memang tidak ada sandarannya. Kita ngomong gini itu kan bukan masalah terus menyuarakan itu kan, maksudnya kita tuh karena memang banyak orang yang mudah terpengaruh gitu. Kalau orang yang tahu kemudian tidak bersuara, itu kan lama-lama isu ini tenggelam, kemudian ya mereka akan terus melegitimasi sesuatu yang sebenarnya kosong, tapi selalu dengan dalih surah wal istifadah sudah diakui di mana-mana untuk menjadi dalih bahwa mereka itu sah gitu. Karena lembaganya berdiri, Rebita Alawiyah itu. Dan negara selama itu masih berdiri, artinya ikut melegitimasi adanya nasab Rasulullah melalui lembaga itu. Maka saya harapkan negara harus ini ada tindakan gitu.
ada apa namanya dorongan mumpung apa Jenderal Dudung ada di situ. Jadi paling tidak isu ini jangan sampai berhenti pada tataran apa diskusi-diskusi di ruang dunia maya dan sebagainya, di ruang-ruang seperti itu dan sebagainya. Itu sebenarnya penting, tapi langkah-langkah hukumnya yang mungkin agak kurang gitu. Yang semoga aja ada. Karena itu memang apa namanya sesuatu yang cukup kompleks. Dalam arti kompleks itu perlu kerjasama antara berbagai pihak ya. Kita menunggu misalnya PBNU muktamar misalnya. Nah kalau NU ini kedepannya bisa menjadi apa sebuah lembaga yang objektif dan transparan seperti yang diinginkan oleh Gus Yahya itu kan di masalah Pak Alawi juga objektif dan transparan itu tidak akan terpengaruh oleh hegemoni Pak Alawi lagi. Nah ini akan menjadi sebuah dorongan yang kuat untuk pemerintah itu mengambil sikap. Ya selama ini kalau memang apa namanya organisasi massa ormas-ormas kita elit-elit keagamaan kita masih mereka yang memegang ya agak sulit akhirnya pemerintah itu untuk menindaklanjuti kan begitu. Mungkin dulu Bet. Ya, sebenarnya mereka itu Pak Alawi selain mengglorifikasikan dengan tokoh-tokoh ya kayak ulama Syria, sebenarnya mereka cerdas juga sebenarnya. Ya cerdas untuk membolak-balikan fakta, membolak-balikan omongan Dr. Sugeng, membolak-balikan omongan Keimat dan seterusnya. Misal kayak ketika Dr. Sugeng ngomong Nabi Muhammad ke atas, Nabi Ibrahim itu B1, mereka kan menafikan dengan alasan apakah sudah konsensus atau belum. Nah, sekarang kita balik, ketika mereka mengklaim Ismanya itu udah konsensus atau belum gitu loh, atau hanya gerombolan-gerombolan atau yang pro Alawi aja yang sepakat, bukan konsensus ulama yang ada di zamannya, ya itu berarti bukan konsensus atau bukan ijma gitu loh. Artinya mereka saat ini kecerdasannya hanya sebatas membolak-balikan fakta, bukan dalam hal membuktikan. Mereka banyak Sugeng mendapatkan apa namanya narasi-narasi framing yang selalu dikaitkan dengan personal. Tapi alhamdulillah terus Sugeng masih sabar aja udah 4 tahun ini gitu loh. Oke, terakhir ke dokter ke Gus Ajis untuk menanggapi. Beb. Saya tadi itu tergelitik Beb, tentang jumlah dari Bahlawi ya, jumlah dari Bahlawi yang konon mencapai 1, berapa Gus tadi? 1,2 ya juta. Nah, Ya. jadi kemarin saya membaca karena lewat itu di Twitter ya, di X. Itu ada estimasi atau sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hadi Amili ya dalam apa namanya websitenya itu Masyru' Quraisy wa Bani Hashim, di mana beliau itu mengestimasikan jumlah total dari Bani Hashim, kemudian Alawiyin, kemudian suku Arab Yaman juga Qaisiyah. Nah, titik beratnya itu kepada Alawiyin, dzurriyyah dari Sayyidina Ali. Jadi beliau itu menjelaskan atau menyebutkan di sana estimasi laki-laki yang hidup pada hari ini itu jumlah mereka itu nggak nyampe 1 juta, Beb, yang keturunan dari Sayyidina Ali ya. Artinya tidak hanya dari jalur Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, tapi juga dari jalur yang lain, Abbasi mungkin yang lainnya. Itu jumlah mereka itu cuma 430.000, Beb. Nah, ini estimasi ya. Estimasi. Tahun? Sekarang, hari ini, untuk hari ini. Kemudian jumlah dari Bani Hashim itu cuma 620.000 laki-lakinya ya. Kemudian untuk suku Arab Yaman itu 14.200.000 laki-laki. Kemudian untuk Qaisiyah, Bani Qais ya, itu 8,8 juta. Nah, artinya kalau kita itu melihat contoh kecil dari Alawiyin saja itu, yang jumlah mereka itu
laki-lakinya ya, itu tidak sampai 1 juta, bahkan hanya mencapai angka 430.000. Nah ini Balawi kok bisa membludak gitu loh. Artinya kok lebih banyakan Balawi gitu loh, Beb, daripada Bani Hashim itu sendiri. Padahal di sini kalau ditotalkan antara Alawiyin dengan Bani Hashim, artinya Alawiyin yang dipisah, kemudian Bani Hashim yang dipisah, itu mungkin hanya nyampe angka 1 juta saja itu. Sementara kok Balawi itu lebih dari 1,2 juta itu, atau mencapai angka 1,2 juta. Nah itu apa namanya, mungkin tambahan ya dari saya itu, Beb. Nah untuk Lo Dr. diaudit Sugeng itu mungkin Robert Alawi ya, Beb. Lo diaudit itu. Hah? Lo diaudit Robert Alawi ya. Fungsinya apa lagi itu? Iya, mau sampai 1,2 juta gimana hitung nyatetnya, ngitungnya? Ya Allah. Artinya kalau kita melihat ini ya, jumlah dari apa namanya Bani Hashim, kemudian Alawin, meskipun hanya sekedar estimasi ya, kemudian suku Arab, kemudian suku Qais. Jadi kalau di total secara keseluruhan itu berapa ini? Sekitar ini laki-laki dan perempuan, laki-laki khusus ya. Semuanya itu dari suku Bani ya, Ibrahim itu kurang lebih 24.300.000. Ini total keseluruhannya. 24.300.000. Nah, sehingga kalau memang jumlah dari Alawiyin itu hanya sekedar 400.000, berarti jumlah mereka sebenarnya nggak banyak-banyak amat deh. Nah, sehingga di sini akan kelihatan mana siapa yang benar-benar sebagai keturunan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan siapa yang bukan. Karena kan memang untuk klaim nasab itu terjadi di mana-mana kan, tidak hanya di Indonesia saja, tetapi di Afrika, di Jazirah Arabia, dan juga daerah-daerah lain itu pun juga banyak. Mungkin itu saja, Beb, dari saya. Oke, terakhir Dr. Sugeng, penutup, Dok, kalimat apa, pesan-pesan, harapannya, mungkin pembela Balawi kriterianya bagaimana, gitu, spesifikasinya apa. Kasihan Pak Taufik harus nyari ulama dari Syria, ulama dari manapun kok sekedar testimoni gitu loh. Dok, simpel aja Dok. Make. Saya sarankan shortcut aja, nanti ongkosnya mahal tuh tiap ulama didatangin. Apalagi belum tentu ulama abal-abal. Hitung jarak genetik itu nggak bisa. Bukan ulama itu namanya. Hitung jarak genetik nggak bisa, berarti ngitung nisab nggak bisa, ngitung zakat nggak bisa, ngitung waris nggak bisa. Jadi shortcut aja lah, cari yang pasti-pasti aja, yang mengetahui sejarahnya Alawiyin dari dulu sampai sekarang. Cuma satu nama, Malaikat Israel. Soalnya itu yang tahu itu. Setiap yang bernyawa dicabutin nyawanya, itu tahu tuh. Undang aja itu. Percuma lah gitu. Malah kayak gini ini kayak antek asing tuh Balwi itu, karena mengajak bangsa Indonesia untuk bodoh. Sesuatu yang bisa diukur, dihitung, harusnya dipelajari bersama. Terus orang mungkin diajak bodoh. Kalau bangsa Indonesia yang mencintai Indonesia nggak mau lah bangsanya bodoh, pasti diajak pinter bareng. Kenapa diajak bodoh bareng gitu loh? Jadi Islam versi Rasulullah yang JL 859 adalah agama ilmu, ngajak kita pinter bareng. Seperti yang di Cina itu, keturunan Sayyid Ajal Samsudin Omar itu habis ketemu L santai-santai aja. Bukti sejarahnya benar mereka dari Persia, walaupun bukti keturunan Alawinya nggak benar ya nggak masalah, karena mereka nggak dawir, jadi nggak pusing. Yang di Indonesia kan itu finansialnya itu karena dawir itu ya, makanya sekarang kalau belum tobat, ini bentuk cinta kepada Rasulullah, kok ngurusin nasab ini semacam sholawat aja. Ya udah, jangan mereka jangan dikasih panggung lagi. Banyak ulama jujur, banyak ulama pinter, kenapa kita pilih yang bodoh gitu ya? Cari aja ulama yang pinter, jangan Balwi. Sebelum Balwi nggak bisa jujur, ya nggak bisa dijadikan ulama. Karena ulama itu bisa salah, nggak bisa bohong. Ini nasabnya udah bohong, lain-lain bohong semua. Surganya bohong, ngapain kita masuk surga bohongan? Kan gitu.
Walinya juga bohong. Walinya bohong semua, ngapain? Tadi udah disebutin, kalau kamu benar tunjukkan bukti yang benar, udah kita ikutin Quran. Kalau ngomong mutawatir nggak ada buktinya, ya itu namanya propaganda. Propaganda namanya, mengklaim mutawatir tapi nggak ada buktinya, itu propaganda. Ya kita, nah ini Balawi saya ingetin, mau pakai ulama seperti apapun, kalibernya nggak akan lebih tinggi dari Imam Hasan Al-Haytham. Itu udah bilang, jangan dipercaya kalau tidak dibuktikan. Mbok satu divisi ulama di bawah semua, kalau nggak ada buktinya dan tidak bisa dibuktikan, tidak bisa dipercaya. Imam Hasan Al-Haytham, Abu Musa Al-Khwarizmi itu udah ngasih alatnya lah itu. Genetika itu aljabarnya dari Al-Khwarizmi. Jadi kita ikutin ulama besar yang diakui guru dunia, nggak cuma gurunya orang Islam, guru dunia diikuti, itu ulama akbar itu. Kalau seluruh umat aja sampai mengikuti suatu ulama, nggak peduli dia Islam, Kristen, Hindu, Buddha, kafir, ternyata ikut ulama itu udah level ulama akbar. Karena apa? Nggak bisa dibantah kebenarannya, tidak sektarian dia. Ngapain ulamanya si Topik yang nggak jelas itu? Nggak jelas. Saya ngecek kalibernya pakai apa coba? Pakai apa coba? Saya ngecek kaliber ke ulamanya pakai apa? Nggak bisa kan? Beda kalau misal Balawi, Profesor Quraisy Shihab, saya akui ulama. Karena saya bisa ngecek apa kemampuan akademisnya, saya bisa cek. Loh kalau ulama bawaannya Topik Assegaf nggak jelas kok. Apain kita ikut? Ya udah gitu aja. Ikutin ulama yang jelas. Tapi tetap kamu harus kritisi. Kemarin kan Buya Said sampai ngomong kayak gitu. Buya Said itu diangkat jadi pembimbing S3 gara-gara diam-diam dia ngkritiki Profesor Harun Nasution. Didengar, udah mulai hari ini kamu bimbing S3 gantiin saya. Nuh, seperti itu. Ulama itu seperti Profesor Harun Nasution itu, dikritik juniornya seneng. Iya. Imam Malik dikritik Imam Syafi'i, santai aja, nggak masalah. Masa kita langsung nurut ulama bawaannya Topik Assegaf yang kaliber akademiknya itu nggak tahu, goib. Kan gitu aja. Sekarang untuk melacak kaliber akademik itu kan mudah. Udah wes gitu aja. Oke, baik teman-teman. Nampaknya kita akan menantikan episode berikutnya dari Tapi saya bentar, tambahkan. ya, untuk Pak Taufik, ya semoga diberi hidayah. Amin. Mungkin Amin ya Rabbal alamin. soalnya begini, soalnya juga saya sering baca atau komentar-komentar dari Muhyiddin, semoga diberi hidayah. Saya amin juga, saya juga ikut mendoakan semoga diberi hidayah juga, semuanya diberi hidayah. Kita butuh hidayah semua. Tapi yang lebih butuh ya mereka yang masih kekeh dengan nasab mereka. Sampai ini kita dengar ada sentingan-sentingan murtad, itu artinya nasab kok disamakan dengan rukun iman gitu kan derajatnya itu. Jadi tadi sudah disebutkan Gus Ajis gitu, sampai naik ke derajat seperti rukun iman, seperti seperti Al-Qur'an yang harus memang kita yakini gitu kan kebenarannya gitu. Jadi jangan menggunakan term-term yang membahayakan diri sendiri. Artinya kalau kemudian ada dari pihak kita atau dari pihak sana yang kemudian saling mengkafirkan, ini kan fatal gitu. Kita sama-sama umat Rasulullah, ya kita peduli terhadap nasab turunannya, cucunya. Jangan kemudian di framing orang yang tidak percaya Ba'alawi kemudian tidak percaya cucu Nabi, pembenci cucu Nabi. Enggak, karena kita enggak seperti itu. Itu framing-framing orang-orang yang dengan kebencian saja. Coba dikaji dengan mengesampingkan emosi, rasa, dengan logika mengkajinya, jangan dengan rasa, dengan sesuatu yang tidak logis gitu. Masuk wilayah rasa ini kan susah. Kalau sudah
cinta, terus yang penting ini yang dicinta itu diutamakan, ya bukan seperti itu. Ketika kita justru itu tanda kecintaan kita kepada Rasulullah ketika kita itu menjaga nasabnya, menjaga keturunannya. Jadi kalau memang lemah ya katakan lemah, kalau memang temuan baru yang lebih kuat ya katakan bahwa itu memang bukti yang memang lebih kuat hujahnya. Ada qaul jadid, ada qaul qadim, yaitu sah-sah saja. Justru itu yang menyelamatkan di situ, yang dekat pada kebenaran, dekat pada keadilan gitu. Begitu, Bib. Saya minta waktu sebentar dikit. Ya, tapi lupa nanggapin Gus Haikal tentang Rizik Syihab doanya ya. Kita doakan lah gini aja. Nanti biar yang mimpin Gus Aziz. Kita doakan doanya Rizik Syihab ke siapapun, mau baik, mau jelek, Allah kembalikan ke Rizik Syihab. Kalau baik ya kembali baik, kalau jelek kembali jelek. Gitu aja, Gus. Tolong Gus Aziz tuh. Kita nggak ngarepin doanya Rizik Syihab, tapi doanya Rizik Syihab mau ke Gus Dur, ke presiden, ke siapapun. Semoga Allah mengembalikannya ke Rizik Syihab sendiri. Oke, kita Bib Aziz ada tambah nggak sebelum memanjatkan doa untuk Pak Rizik Syihab nih? Doa bareng-bareng nih. Enggak, kalau saya mah simpel sih Bib, sebenarnya ya. Jadi apa yang mereka tanam itu yang mereka tuai, meskipun tidak kita doakan buruk atau doa buruk itu kembali kepada mereka, itu secara otomatis Dok, nggak usah kita doakan itu hal yang buruk yang mereka doakan kepada orang lain itu kembali ke dirinya sendiri Dok. Jadi mubazir doa Dok kalau mendoakan buruk itu. Bukan. Kita berdoa itu kan kita mengakui kita makhluk gitu loh. Jadi doakan aja ke Allah. Oke, baik. Ayo kita tutuplah dengan doa bermunajat untuk Allah, kepada Allah supaya semoga Allah beri yang terbaik aja semuanya. Ya, monggo silakan Bib Aziz, pimpin doa. Ya, kita doakan ya kepada semua umat Islam secara umum dan secara khusus itu ya Bapak Taufik Assaghaf serta anak atau anggota-anggotanya ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka semuanya dan juga kepada kita semuanya. Al-Hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, nampaknya kita akan menantikan lagi ya episode Pak Taufik Assaghaf yang berusaha untuk mendatangkan ulama-ulama, mungkin hari ini Syria, mungkin minggu depan mana, India, Bangladesh, Zimbabwe, mana gitu ya. Mudah-mudahan kita dapat hasil yang maksimal. Kan ini kan usaha ya, ikhtiarnya Pak Taufik Assaghaf untuk membuktikan nasabnya Balawi untuk supaya menjaga kipin-kipin itu biar nggak lari gitu kan, karena memang akhir-akhir ini saya lihat kipin-kipin itu pada langka untuk komentar, kita banyak yang nonton, cuma komentarnya nggak ada, kan nggak seru lah. Karena kipin itu kan objek yang kita bisa bully secara nasional gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman, makasih Dr. Sugeng, makasih Gus Haikal, makasih Gus Aziz. Saksikan habis ini Gus Aziz mau live ya, langsung pindah room langsung. Terima kasih atas saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.